Shalom saudara, kita memasuki Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 362. Dari wanita usia 36 tahun sudah menikah. Pak Era, saya pernah berselingkuh dan sudah berhubungan jauh dengan selingkuhan saya, tapi itu sudah lama, 2 tahun yang lalu. Dan saya sudah selingkuh lagi. Wah. Pertanyaan saya, apakah saya harus jujur ke suami saya? Jujur saya takut mengecewakan suami dan membuat dia down, hancur, dan diceraikan. Tolong ya Pak Eras dijawab, terima kasih. Dulu ada slogan dari kelompok orang-orang Kristen tertentu, ya, keterbukaan awal dari pemulihan. Keterbukaan yang bagaimana? Ini penting. Dan dampak yang saya sendiri buktikan, keterbukaan membuat keluarga hancur dan menyisakan kepahitan. Ketika suami-suami diminta dalam retreat untuk mengakui apa yang pernah dia lakukan. Pernah selingkuh, pernah mencuri, pernah begini begitu. Ini tidak bijaksana dan tidak sesuai Alkitab. Karena kalau seseorang bertobat, Allah mengampuni dan melupakan. Dan kalau Allah melupakan, Allah tidak ingin itu dibongkar. Asal tidak diulang lagi. Jadi kepadamu saranku tidak cerita. Jangan cerita. Tidak perlu mengungkapkan hal itu. Tetapi yang penting jangan lakukan lagi. Karena kamu punya potensi mengulangi lagi perbuatanmu ini. Potensi itu ada. Ya, karena kamu memiliki gen. Ya. Aduh, kamu mesti berjuang serius akan hal ini. Benar-benar, itu tidak mudah. Gen seperti ini tidak mudah. Ya. Nanti kalau doa bersama-sama dengan saya akan putuskan ikatan-ikatan gen semacam ini. Dan kalau ada roh-roh jahat yang mencenderungkan orang berselingkuh bisa dipatahkan atau diputuskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ikuti doa saya setiap kali, ikut doa terus. Mendengarkan khotbah terus-menerus, kamu akan menjadi kuat. Kamu akan bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas itu. Ya, oke, saya kira itu jawaban saya. Jangan cerita kepada siapapun. Cukup kepada Tuhan dan bertobat dan jangan mengulangi lagi. Kamu katakan saya sudah tidak selingkuh dan maaf ya. Dan saya sudah tidak selingkuh lagi maksudnya ini tadi, maaf. Bacanya kurang tepat. Saya sudah lama 2 tahun yang lalu dan saya sudah tidak selingkuh lagi. Maaf, tadi saya membaca selingkuh lagi, maka saya agak bingung ya. Maaf kepada penanya, sekarang tidak selingkuh lagi, puji Tuhan ya. Jangan selingkuh lagi, ingat kau punya potensi untuk itu. Pertanyaan kedua dari luar negeri ini. Salam Pak Era, saya wanita usia 43 tahun, anak saya perempuan satu usia 20 tahun. Saat ini tinggal di Amerika sejak Oktober 2021, tapi anak saya masih di Indo untuk menyelesaikan kuliah S1-nya. Jadi 1,5 tahun lagi. Seperti saran dari Pak Eras di seminar tentang perceraian ya, dan seorang pendeta di Rehoboth, saat saya konseling serta saran dari seorang pendeta wanita di luar GSKI untuk saya merelakan suami saya. Kami tidak menikah secara hukum, hanya pemberkatan gereja. Ya. Sejak tahun 2010 untuk kembali ke istri pertamanya. Oh, dia sudah punya istri pertama. Untuk kembali ke istri pertamanya di Filipina yang sah secara hukum. Karena anak-anaknya coba bunuh diri, minta orang tua mereka kembali bersama. 5 tahun saya bergumul soal ini dan baru realisasi saat ini. Adapun perpisahan saya dengan ex-suami, resikonya tidak enak karena suami tetap maunya menjalankan 2 keluarga dengan saya dan istri pertamanya, dan keluarga besar saya juga tidak setuju saya pisah dengan ex-suami. Tapi puji Tuhan orang tua saya sudah bisa mengerti dan menerima situasi kondisi ini, tapi saya masih dimusuhin keluarga dan adik saya sendiri. Adik saya yang saya tidak mengerti kenapa mereka pro ke ex-suami dan malahan memusuhi saya. Ya, saya tidak tahu pro-nya karena duit atau karena yang lain. Saya ingat sekitar 4 tahun lalu sehabis pendalaman Alkitab dan doa malam
di Mall Arta Gading, ya, di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Pak Eras tiba-tiba melihat ke saya, bilang kalau nanti saya dapat visa dan green card Amerika dan stay di Amerika, saya harus tetap melekat sama Tuhan. Loh, nah ini waktu itu saya kapan ya? Mungkin lupa saya. Padahal saya tidak pernah ngomong secara pribadi sama sekali dengan Pak Eras. Itu namanya marifat atau prophesy. Ya. Saat itu saya tidak anggap serius omongan Bapak. Sampai setelah visa Amerika saya di-approve dan prosesnya benar-benar lancar. Padahal orang-orang bilang visa Amerika paling susah didapat dibanding visa negara lain. Di situ saya baru teringat lagi nubuatan Pak Eras ke saya 4 tahun lalu. For your information Pak, saya dan keluarga Jemaat Rehoboth sejak tahun 2000, tapi saya baru aktif ikut ibadah minggu, Sunday Bible Teaching, Suara Kebenaran, PA, doa malam, dan lain-lain sebelum COVID sejak 2010. Dan saat ini di Amerika pun saya selalu ikut online semua ibadah GSKI termasuk doa pagi. Saya merinding saudara, saya dengar ini. Ya, luar biasa ya. Saya ke Amerika awalnya murni hanya untuk bekerja di perusahaan teman karena saya harus membayar cicilan bank atas kegagalan usaha saya 4 tahun lalu. Memang saya dan teman di Amerika ini ada hubungan perasaan sejak setahun sebelum saya ke Amerika. Kami sama-sama terbuka dengan situasi hidup kami berdua dan dia juga membantu saya secara finansial saat saya resign dari pekerjaan di Jakarta April 2021. Saya mengalami pelecehan oleh owner perusahaan dan karena saya sudah usaha cari kerja lagi, tapi belum dapat juga beberapa bulan lalu menawarkan untuk kerja di Amerika bantu usaha dia, pria ini. Singkat cerita, akhirnya ex-suami tahu dari keluarga dan adik saya kalau di Amerika saya kerja dengan orang yang ada hubungan dengan saya. Singkat cerita, ex-suami saya tahu dari kakak dan adik saya kalau di Amerika saya kerja dengan orang yang ada hubungan dengan saya. Dan dia mengancam akan suruh familinya yang di US untuk buat masalah dan bikin hidup saya tidak tenang di sini. Atas saran adik ipar teman dekat saya yang lawyer di Amerika untuk segera menikah karena dengan status sebagai suami akan otomatis bisa melindungi secara hukum di Amerika kalau keluarga ex-suami benar-benar bikin masalah. Pertanyaan saya, apakah saya memang salah dengan meninggalkan ex-suami untuk kembali sama istri sahnya karena keluarga menyalahkan dan kakak adik saya memusuhi saya sampai saat ini karena hal ini. Jadi dia melepaskan ex-suami ke istrinya di Filipina, lalu ada pria yang akan mendampingi jadi suami, gini ya. Apa yang harus saya lakukan Pak? Karena saya mau hidup berdamai dengan semua orang, terutama dengan keluarga saya dan juga ex-suami saya. Saat ini yang benar-benar paling mengerti apa yang saya lakukan cuma anak saya. Sebelum pergi ke US dia bilang tidak usah peduli omongan orang lain selama mami merasa melakukan hal yang benar. Go ahead aja, buktiin ke mereka kalau keputusan mami benar dan hidup mami jadi lebih baik di mata Tuhan dan manusia. Ini nasihat yang tepat. Ini suara Tuhan. Mohon dukungan doa ya Pak Eras supaya anak saya bisa menyusul saya tinggal di US setelah selesai kuliah S1-nya karena dia satu-satunya harta berharga yang Tuhan berikan ke saya. Oke. Yang pertama, kamu melepaskan ex-suami ke istri di Filipina sudah benar sekali. Ya, sudah benar. Lalu kalau kamu sudah tidak punya suami resmi, suamimu tidak ada, lalu kamu mau menikah, ya sebenarnya tidak masalah tetapi harus tanya kepada Tuhan. Lebih baik ditunda pernikahan kamu dengan pria manapun dulu, ditunda. Ini bukan berarti tidak, ditunda beberapa waktu. Sambil melihat situasi. Ya.
Ditunda bukan tidak. Setelah itu minta pimpinan Tuhan, apa yang harus kamu lakukan. Ya, minta pimpinan Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Lalu ancaman orang yang mau membuat kamu susah, itu tidak akan membuat kamu susah. Tuhan akan melindungi kamu. Ya, jadi sementara jangan menikah dulu, ditunda, tetap bekerja dengan baik. Ya, jangan takut ancaman orang selama kita hidup benar. Tuhan akan melindungi kamu. Ya, ini yang saya bisa nasihatkan. Lebih dari ini kamu kumuli dalam doa dan pertanyakan kepada Tuhan. Oke, pertanyaan ketiga. Salam, saya mendengar Abam dari Pak Eras. Saya wanita usia 52 tahun dan pengikut setia Truth ID. Saya pendengar Abam ya, dan pengikut setia Truth. Bagaimana pendapat Pak Eras terhadap karunia profetik? Ya, karunia profetik memang ada. Memang ada sampai sekarang. Bisa bicara mengenai apa yang akan terjadi nanti atau apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Seperti Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikar. Kamu punya 5 pria yang sekarang bukan suamimu. Itu profetik. Ya. Juga nanti kamu akan pergi ke Amerika. Kamu akan mendapatkan visa seperti yang baru saja saya bacakan. Itu profetik. Oke. Sebagian besar hamba Tuhan yang bergerak di bidang profetik yang saya dengar khotbahnya rata-rata tidak bersedia divaksin. Mereka bilang itu adalah tanda. Jadi janganlah kita ditandai divaksin bagaimana pendapat Pak Eras. Mereka semua salah. Vaksin itu tidak ada urusannya dengan antikris yang pertama. Orang-orang ini menurut saya tidak benar. Ya. Vaksin tidak ada urusannya dengan antikris. Ini orang-orang yang menurut saya tidak bijaksana. Mungkin yang lain dia bisa benar, tapi yang ini tidak benar. Ya, soal vaksin ini. Oke, 3. Ada beberapa khotbah yang saya dengar dari hamba Tuhan yang bergerak di bidang profetik, meyakini kalau pengangkatan rapture dilakukan Tuhan sebelum masa penganiayaan. Apa betul itu, Pak? Menurut saya salah. Penganiayaan sudah berlangsung dan terus berlangsung. Ya. Nah, ini mesti saya khotbah soal akhir zaman, tentu waktunya tidak cukup. Justru orang percaya harus dianiaya untuk mendapatkan mahkota. Loh, kok menghindari penganiayaan? Penganiayaan sudah terjadi sejak gereja mula-mula dan berlangsung terus sampai hari ini. Penganiayaan sekarang mungkin tidak ada fisik, tapi secara batin meninggalkan percintaan dunia, hidup suci itu penderitaan. Oke, itu. 4. Ada pengajaran mengatakan bahwa ada 4 jawatan di gereja. Nabi, Rasul, Gembala. Bukan Nabi, Rasul, Nabi, Gembala, Penginjil, Guru agama. Itu jawatannya. Apabila ada hamba Tuhan yang punya karunia Nabi, dia bisa mendengar suara Tuhan langsung dan bernubuat. Kalau Gembala tugasnya mengembalakan. Dan lain-lain. Bagaimana pendapat Pak Eras mengenai hal itu? Apakah selalu selaras 4 jawatan tersebut dalam mendengar message Tuhan? Bagaimana kalau bertentangan? Jadi begini, seorang gembala bisa mendapatkan marifat atau nubuat. Justru saya tidak yakin apakah ada orang yang memang khusus jadi nabi sekarang. Bicara soal kenabian, ini kan orang-orang yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan sekarang orang percaya semua juga harus menyampaikan pesan Tuhan. Dan juga harus mendengar suara Tuhan. Kalau dulu Roh Kudus hanya menghinggapi orang-orang tertentu, sekarang Roh Kudus menghinggapi kita semua. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia nubuat, betul. Mengingat banyak jemaat tidak berjalan dengan Tuhan dan tidak mendengar suara Roh Kudus. Tapi setiap kita idealnya mesti bisa mendengar suara Roh Kudus. Nah itu, adapun jabatan guru agama memang ada. Jabatan penginjil memang ada. Orang-orang yang dikhususkan pergi ke tempat-tempat tertentu untuk memberitakan Injil. Nah ini yang perlu diketahui. Ya, yang perlu diketahui.
Saya memperhatikan rata-rata hamba Tuhan bergerak di bidang profetik. Kenapa lebih sering membahas tentang akhir zaman dan kadang-kadang mengkaitkan dengan apa yang terjadi di dunia global sekarang. Ya, itu produknya. Saya tidak mengatakan itu selalu salah, tapi banyak yang salah. Minta pimpinan atau petunjuk Roh Kudus supaya saudara bisa supaya saudara bisa membedakan antara pembicara yang benar dan pembicara yang tidak benar. Ya. Dan terus terang saya tidak pernah mendengar Pak Eras bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Saya sudah mengkhotbahkan dulu, tapi nanti saya akan mengkhotbahkannya lagi. Saya pasti akan mengkhotbahkannya, ya. Oke. Saya akan mengkhotbahkannya lagi ya setelah ini, ya. Saya akan mengkhotbahkannya nanti. Oke, puji Tuhan saudaraku sekalian. Oke, pertanyaan keempat. Salam Pak Erastus, khotbah Bapak memberkati dan membuka banyak hal yang dulu saya tidak paham. Kata-kata kunci berkemas-kemas pulang selalu ada di dalam pikiran saya, membuat saya berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Bagus. Saya ingin bertanya tentang Matius 11 ayat 20 dan 22, Pak. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mengapa Tuhan tidak mengadakan mujizat di Tirus dan Sidon kalau tahu akan ada pertobatan? Ya. Karena jika di Tirus dan Sidon, ini saudara perlu ketahui bahwa Tirus dan Sidon itu wilayah kafir. Wilayah di mana dihuni orang-orang non-Yahudi. Nah ini memang unik ya, Tuhan Yesus mengadakan mujizat di lingkungan masyarakat Yahudi. Tetapi di Tirus dan Sidon tidak terjadi mujizat. Ya, mereka bisa menjadi manusia yang bersalah juga, bukan tidak. Tetapi orang yang sudah mendengar Injil, melihat mujizat, hidupnya tidak benar, hukumannya lebih berat dari orang yang tidak pernah melihat mujizat, tidak pernah mengalami mujizat, atau tidak pernah mendengar Injil. Maka Tuhan pernah mengatakan, lebih baik kamu tidak pernah mendengar Injil, daripada kamu mendengar Injil, kamu menolaknya. Lebih besar hukuman yang kamu alami. Jadi hati-hati saudaraku. Ada hak, ada kewajiban. Kau punya hak mendengar Injil, kau punya kewajiban lebih berat. Kau punya karunia, tapi kamu juga punya tanggung jawab. Jadi tidak pernah ada karunia tanpa tanggung jawab. Mendengar Injil itu anugerah. Makanya tanggung jawabnya harus memberikan respon yang benar. Oke, puji Tuhan. Berikutnya saudaraku sekalian ya. Kelima, Dear Pak Era, saya datang di Kebaktian Perjamuan Kudus tanggal 16 Januari 2000 berapa ini? 2022 saya kira ya. Bapak menjelaskan firman Tuhan dan Bapak ragu apa kami paham atau tidak. Bapak izinkan saya spill sedikit agar Bapak bisa membaca di depan jemaat di Abam ini, agar bila spill ini tepat, kami semua yang awalnya belum jelas bisa menjadi jelas. Ketika penciptaan bahasa serupa adalah bara dan Bapak berkata ini adalah bentukan tanpa bahan dan ini adalah sifat Allah. Maksudnya apa ini? Dan ini adalah sifat Allah. Artinya kemampuan Allah ya. Ketika saya mendengar ini saya mengkorelasikan agar saya paham sudut filosofi saya. Ini sebagai pikiran dan perasaan. Artinya pikiran dan perasaan yang kita kenakan sekarang pada awalnya diciptakan sesuai dengan sifat Allah. Sesuai dengan komponen yang ada pada Allah. Belum pada sifat Allah. Kalau sifat Allah itu berarti kita bisa sempurna seperti Bapa. Jadi kalau perlu saya jelaskan bahwa ketika manusia diciptakan bukan dalam keadaan sudah sempurna, tapi innocent.
Makanya harus bertumbuh akan memiliki sifat karakter Allah. Kalau pengertian sifat itu kodrat ya. Sifat itu apa dulu pengertiannya? Selanjutnya bahasa bara menjadi yasar artinya tubuh real. Dan saya mengkorelasikan ini sebagai sikap. Yaitu apa yang kita lakukan bisa ditangkap oleh organ dan indera. Misalnya perkataan mulut yang bisa didengar dan sikap yang bisa dilihat oleh mata. Artinya selain hati dan pikiran ada pula neraca penyeimbang yaitu sikap perbuatan. Berikutnya bahasanya menjadi asah artinya batin yang diubahkan. Oke, kalau bara itu menciptakan tanpa bahan, kalau yasar itu artinya membentuk. Ya, ini ketika Tuhan membentuk manusia dari tanah liat itu yasar. Kalau asah ini menyangkut pembentukan batin. Pak Eras terkagum karena sudah memahami dan mengerti. Namun bagi kami mungkin belum terpenetrasi dengan baik karena kualitas intelektual masing-masing. Dan izinkan saya dengan kebodohan saya memberikan apa yang saya tangkap di khotbah Bapak, berkat yang saya terima oleh Bapak. Dari kesimpulan yang saya tangkap ketika kita mengharapkan batin yang diubah, ada tatanan yang sudah diatur di awal. Yaitu kita harus berpikir dan berperasaan. Kalau kamus logic on, feeling on. Kalau kamus logic on, feeling on. Dan terus naik levelnya. Ini benar. Misalnya membaca apa yang baik, mendengar dan mencari apapun yang bisa menaikkan logika dan perasaan itu. Menaikkan logic on, feeling on itu. Dan bukan selesai di sana, semua harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang bisa dilihat oleh diri sendiri dan orang lain. Good, bagus, yang ini benar. Hasilnya adalah asah. Oh, proses itu asah, bukan hasilnya. Proses itu asah, yaitu batin yang diubah. Dengan 3 aspek kita lakukan dengan takut Tuhan, maka hikmat dan bijak akan diterima. Dan semua itu harus menuju perkenanan Tuhan. Bila ada keinginan batin yang diubah, tapi ada tatanan yang dilanggar, tidak akan bisa menggapai maksud tersebut. Bisa dimengerti, bisa benar. Karena langkah dari awal yang Allah tetapkan dalam penciptaan sudah ada step-step tersebut. Semoga yang saya tangkap dengan bahasa sederhana ini sesuai dengan maksud khotbah Bapak. Maafkan saya Pak, bisa ada salah maksud. Love you Pak Eras, love you too. Terima kasih kepada tim yang sudah menghubungi saya. Tanggung jawab saya adalah kepada Tuhan dan tidak hanya sampai kepada manusia. Bagus ya, ini bagus sekali ya. Jadi ada 3 kata menciptakan dalam bahasa Ibrani. Yang pertama bara, yang kedua asah, yang ketiga yasar. Bara menciptakan tanpa bahan, sudah dipahami. Yasar itu membentuk ya secara fisik. Asah itu proses. Jadi bukan hasil. Proses. Kalau dikatakan hasil bisa juga. Proses dan hasilnya bisa. Begitu. Tetapi asah Allah membentuk itu dengan yatser, lalu Allah mengasah manusia. Karena di dalam mengasah manusia, membentuk manusia agar memiliki sifat karakter Allah, respon manusia juga harus dilakukan. Harus ada respon dari pihak manusia. Jadi sementara Allah bertindak membentuk, harus ada respon manusia itu. Bara menciptakan tanpa bahan, tidak perlu respon manusia. Yatsar juga ketika tubuh manusia dibentuk tanpa respon manusia. Tapi kalau asah batiniahnya harus ada respon kita. Kalau kita mau dewasa, kita harus meresponi Tuhan. Mendengar firman-Nya, mendengar khotbah, bangun pagi, berdoa, menyangkal diri, dan seterusnya. Pertanyaan ke-6, Salam Pak Erastus yang dikasih Tuhan, terima kasih sudah memberi wadah saya untuk bisa bertanya tentang hal yang saya bingungkan selama ini. Saya wanita berusia 26 tahun, ibu dan ayah saya sudah berpisah sejak kelas 1 SMP. Selama ini hidup saya dalam segi ekonomi ditopang oleh ibu saya.
Sedangkan ayah saya jarang sekali memberi uang, jarang memberi uang jajan biaya hidup saya. Bahkan uang sekolah juga jarang sekali. Sekarang saya sedang bekerja di luar kota dan sedang berusaha menabung untuk masa depan. Saat ini keadaan ibu saya sedang kurang baik dalam segi ekonomi. Beberapa kali saya bantu untuk melunaskan hutang beliau. Saya ikhlas walaupun memang sedih rasanya. Apakah sikap saya benar atau salah ya Pak? Mohon dijelaskan. Maksudnya apa ini? Membantu ibu itu memang harus atau wajib. Saya ikhlas walaupun memang sedih rasanya. Nah, kenapa sedih? Tidak ikhlas apa? Kalau ikhlas tentu tidak sedih. Kalau pakai sedih itu ya tidak benar. Kecuali ibumu memakai uang itu untuk main judi, kamu tidak perlu kasih uang. Atau untuk melakukan hal yang tidak patut. Ya. Di lain sisi, ayah saya sering sekali meminta uang untuk hidup sehari-hari, untuk makan dan lain-lain. Saya sebenarnya sangat tidak masalah untuk memberi kepada orang tua saya sebagian. Selama ini saya berusaha untuk memberi sebagian kepada mereka. Namun kadang ayah saya memaksa dan banyak sekali alasan digunakan. Saya selalu percaya. Namun pada suatu hari ayah saya bilang beliau butuh modal dan tidak punya uang lagi untuk bisa bertahan hidup. Katanya modal digunakan untuk membeli barang dan akan dijual kembali. Selain itu katanya dia juga main game untuk mendapatkan uang. Saya tanya berkali-kali game apa, tapi beliau tidak menjelaskan dan menghindar. Karena pikir saya ya sudah kali ini saya berikan modal untuk beli barang dan supaya beliau usaha lagi jadi saya beri. Oke, untuk modal ini boleh ya. Tapi untuk memberi uang terus-menerus tidak. Saya khawatir dia pakai untuk judi online. Dan tidak salah kalau kamu tidak memberi uang. Untuk satu kepastian. Bila perlu kau berikan dia beras, benda, barang, bukan uang. Untuk papamu nih ya, tapi kalau untuk ibumu mungkin beda. Ya. Lalu sekitar 3 minggu kemudian ayah saya minta uang kembali dengan sangat memaksa. Dia capture suatu game yang ia mainkan, yang harus ada depositnya. Waduh, di situ saya bingung, tidak ada keterangan apapun, bahkan nama gamenya tidak ada. Tapi di situ ada webnya yang tidak jelas seperti angka-angka. Akhirnya saya visit web tersebut dan ternyata web judi online. Saya kaget dan terheran-heran. Sampai sekarang ayah saya masih memaksa meminta uang Pak. Yang kemungkinan akan digunakan untuk judi online tersebut, tapi alasannya untuk makan. Jangan beri. Saya merasa tertipu Pak. Jelas kamu tertipu. Sampai saat ini kadang saya menghindar dari telepon atau WA ayah saya. Karena saya seperti dikejar-kejar oleh ayah saya. Saya bingung harus pergi. Harus seperti apa sebagai anak, mohon pencerahannya. Kamu harus katakan saya tidak memberi uang. Kalau uang itu digunakan untuk judi, titik. Tegas. Karena kalau kamu memberi uang, kamu merusak ayahmu sendiri. Ya. Lebih dari ini minta hikmat Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Ya. Oke. Oke. Saya akan teruskan dengan pertanyaan ke-7. Pak, kalau sakit apakah boleh mencari pengobatan kemana-mana karena nggak ada pengobatan yang berhasil? Nggak boleh. Kalau itu menyangkut okultisme, tidak boleh. Ke dokter masih boleh. Sakit apa sih sampai harus begini? Kamu harus percaya mujizat masih ada. Tuhan bisa memberi mujizat. Saya sering berdoa untuk orang sakit sekarang. Nanti kalau doa kamu angkat tangan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kamu mengalami kesembuhan. Jangan ke dukun, jangan ke orang pinter, jangan terikat kuasa gelap kamu menjual diri kamu masuk neraka. Jangan. Nanti ada waktunya saya doa untuk orang-orang sakit ya. Mujizat pasti terjadi kalau kamu percaya dan pasti terjadi. Karena Elohim Yahweh masih hidup dan tetap hidup selama-lamanya. Allah semesta alam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti kamu sembuh. Ya, pasti kamu sembuh. Jangan ke tempat-tempat yang membuat kamu menjual diri. Ke dokter boleh.
Pertanyaan ke-8. Salam Pak Eras, saya mempunyai pasangan hidup yang sudah percaya dan sedang berjuang menyampaikan ke orang tuanya. Ini juga murni dia pindah karena didatangi lewat mimpi bukan karena cinta ke saya. Oh, yang sudah percaya sebelumnya beragama lain. Mungkin bisa kasih motivasi oleh Pak Eras pasangan saya. Mungkin bisa kasih motivasi oleh Pak Eras buat pasangan saya. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi apabila saya dicari oleh keluarganya? Kalau dalam hati saya akan hadapi. Dia selalu mengikuti firman yang disampaikan dari Pak Eras. Siapa tahu bisa tersalur di media sosial. Tuhan Yesus memberkati. Dia selalu mengikuti firman yang disampaikan dari Pak Eras. Oke, begini. Kamu punya kasus tidak jelas, tetapi kalau dia sudah percaya, ya puji Tuhan, tetapi jangan mudah. Ya. Ini pasangan hidup sudah menikah ya. Saya mempunyai pasangan hidup yang sudah percaya dan sudah Oh, tahu. Jangan takut menghadapi keluarganya. Ya. Hadapi dan percaya ucapan saya ini. Tuhan akan menaruh perkataan di mulutmu. Apa yang kamu akan katakan. Jangan mikir nanti ngomong apa. Kamu akan diberi Tuhan perkataan. Selama kamu terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, pasanganmu selalu mengikuti firman yang disampaikan dari Pak Eras. Siapa tahu bisa tersalur di media sosial. Oke. Saya mempunyai pasangan hidup yang sudah percaya dan sedang berjuang menyampaikan ke orang tuanya. Oh ya, jangan menyampaikan kepada orang tuanya bila waktunya belum tepat. Bila waktu belum tepat, lebih baik disimpan pada waktu yang tepat. Bahkan ya nanti Tuhan akan menunjukkan waktu tepatnya. Jadi jangan gopoh-gopoh atau buru-buru. Ya, saya kira hanya sampai di sini ya episode 362 ini. Kita akan bertemu di episode yang akan datang, episode 363 ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan berkati.